Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bertemu kembali di channel ngaji bareng. Seperti biasa, kita mengaji bersama untuk memperbaiki makhrijul huruf dan tajwid kita dalam membaca Al-Quran. Kita mulai pada ayat 110 di surah Al-Baqarah. Seperti biasa, kita membaca sedikit demi sedikit, lalu kita sambil uraikan tajwidnya. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf ya sukun yang didahului harokat kasrah pada huruf qaf. Jadi qafnya dibaca panjang. Panjang maqabi'i 1 alif 2 harokat atau 2 ketukan, tidak boleh lebih dari itu. Wa aqimus sholata. Terdapat hukum bacaan alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, ditandai dengan terdapat harokat tasydid pada huruf shad. Jadi alif lam syamsiyah ini alif lamnya tidak terbaca, ya. Wa aqimus sholata adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan harokat fathah berdiri atau fathah tegak. Jadi alifnya dibaca panjang. Wa atuz zakah. Terdapat hukum bacaan alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, ditandai dengan harokat tasydid pada huruf z. Atuz zakah. Terdapat hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Wa ma tuqaddimu. Adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf wawu sukun atau wawu mati yang didahului harokat dhammah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Wa ma tuqaddimu terdapat nun mati bertemu dengan huruf fa, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar, jadi nun mati atau tanwin harus dibaca samar. Cara membacanya li'anfusikum, jadi tidak boleh jadi li'anfusikum. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, dinamakan hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislaini ma'al gunnah. Antara dua bibir harus dirapatkan. Li'anfusikum, dirapatkan di antara dua bibir, dirapatkan. Li'anfusikum min khairin. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf kha, dinamakan hukum bacaan izhar. Izhar artinya jelas, jadi nun mati atau tanwin harus dibaca jelas. Min khairin. Terdapat tanwin bertemu dengan huruf ta, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Min khairin tajidu. Adalah hukum bacaan maqabi'i, ditandai dengan huruf wawu sukun atau wawu mati yang didahului harokat dhammah pada huruf dal. Jadi dalnya dibaca panjang. Min khairin tajiduhu
Terdapat nun mati bertemu dengan huruf dal dinamakan hukum bacaan ikhfa. Indallah inna. Terdapat hukum bacaan gunnah ditandai dengan huruf nun tasydid. Ya, cara membacanya dengan ditahan 2 sampai 3 ketukan. Ditahan terlebih dahulu. Innallaha bima. Ma adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Bima ta'maluna. Lu adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf waw sukun yang didahului harokat dhammah pada huruf lam. Jadi lamnya dibaca panjang. Bima ta'maluna basir. Basir. Di sini adalah hukum bacaan mad, yaitu mad aridil sukun, panjangnya 1 alif, 2 alif sampai 3 alif. Kita lanjut pada ayat 111. Wa qaf adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf qaf. Jadi qafnya dibaca panjang. Wa qalu. Lu bertemu lagi dengan hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf waw sukun atau waw mati yang didahului harokat dhammah pada huruf lam. Jadi lamnya dibaca panjang. Wa qalu lai. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf ya, dinamakan hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya melebur atau dengung. Jadi lebih detailnya lagi, memasukkan suara nun mati atau tanwin dengan berdengung. Jadi nun matinya dibaca dengan berdengung. Wa qalu layyad. Yad adalah hukum bacaan qalqalah ditandai dengan huruf dal sukun. Jadi di sini qalqalahnya dinamakan qalqalah sughra atau qalqalah kecil karena berada di tengah ayat. Wa qalu lan yadkhulal. Terdapat hukum bacaan alif lam, yaitu alif lam qamariyah ditandai dengan harokat sukun pada huruf lam. Yadkhulal terdapat hukum bacaan gunnah pada huruf nun tasydid. Cara membacanya dengan ditahan selama 2 sampai 3 ketukan. Yadkhulal jannata illa. La adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf lam. Jadi lamnya dibaca panjang. Illa man. Nun mati bertemu dengan huruf kaf dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Illa man kaf adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului dengan harokat fathah pada huruf kaf. Jadi kafnya dibaca panjang. Kana hudan. Hu adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf waw sukun yang didahului harokat dhammah pada huruf ha. Jadi hanya dibaca panjang. Hudan au nasara tilka ma. Adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf mim. Jadi mimnya dibaca panjang. Tilka amaniyuhum. Qulha. Ha adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf ha. Jadi hanya dibaca panjang. Qulhatu. Tu adalah hukum bacaan maqabi'i ditandai dengan huruf waw sukun atau huruf waw mati yang didahului harokat dhammah pada huruf ta. Jadi ta-nya dibaca panjang. Qul hatu
Di sini terdapat hukum bacaan yang namanya hukum bacaan ro, ya. Ro di sini dibaca tebal karena didahului dengan harokat dhammah. Bur, 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 ha adalah hukum bacaan maqtabi'i ditandai dengan huruf alif yang didahului harokat fathah pada huruf ha. Jadi hanya dibaca panjang. Burhanakum. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf alif dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Terdapat nun mati bertemu dengan huruf kaf dinamakan hukum bacaan ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf ta juga disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Kuntum. Mim mati bertemu dengan huruf shad dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Di sini mim matinya dibaca jelas, ya. Mim matinya dibaca jelas ada di bibir. Kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Cukup sekian untuk hari ini, semoga barokah dan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.